Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Kiai, saya masuk ini di ruangan siaran ini. Ya. Pak Kiai sudah banyak kesiapannya dan sudah ini literatur, buku-bukunya ini sudah mulai dari rumah, dari ini sudah bersiap untuk menjawab semua pertanyaan. Insya Allah. Jadi begini, saya pulang subuh, tapi saya rasa saya ditanya lagi, belum selesai itu pertanyaanku. Saya bilang tunggu kok. Kenapa kau mau takut? Karena jangan sampai kita jawab terus kita tidak makan sahur. Nggak ada keberkahan dalam makan sahur. Tadi kita pending dulu kan. Pending dulu karena jadi saya kembali ini. Menyambung apa yang sudah dijelaskan sebagian itu kan belum terjawab semua, belum jelaskan semua. Bahwa Jumat 40 orang kurang 40 tidak Jumat jadi sembahyang duhur atau kasih duhur saja. Semua ada banyak pendapat ulama. Pendapat ulama. Imam, jadi sepertinya ini beliau dia bel saya. Pak Imam belum dijawab sampai Kiai. Saya tunggu dulu, gampang itu nanti saya akan desak Pak Kiai sampai dia bisa jawab. Jadi 3 masalah yang dia tidak cukup 40. Cukup 40. Cukup 40. Kalau tidak cukup kita salat apa? Dia bilang sudah ganti duhur. Bagaimana kayak itu? Ya. Jadi kita terakhir itu mengatakan bahwa itulah berbeda-bedanya pandangan ulama itu sehingga menjadi rahmat bagi kita. Kalau tidak cukup 40 tetap dia mengatakan itu saya akan Jumat karena menurut imam yang lain, menurut ulama lain ada yang membolehkan. Itu yang diikuti. Nah, kita coba lihat secara rinci. Kalau di kalangan mazhab Hanafiyah, dia mengatakan bahwa jumlah minimal untuk salat Jumat itu adalah cukup 3 orang selain dari imam. Jadi kalau sudah 3 ada jemaahnya itu, ada imam sudah bisa salat Jumat. Jadi ada ulama, ulama itu? Ya, imam mazhab, di kalangan mazhab Hanafi. Dia mengatakan kalau sudah cukup 3 orang, ada imamnya, sudah bisa Jumat. Jadi 3 orang. Jadi berarti satu naik khutbah, 2 orang dengar. Satu imam, satu makmum, satu yang tamat. Tapi begini dulu lah, jangan dulu jelaskan. Saya tidak mau dijelaskan dulu kalau kita berkelah ini. Itu nih, ini kan di desa. Pak Desa, kau yang bisa sembahyang duluan. Kalau bisa sembahyang kan pasti mereka kata, Pak Desa bisa sembahyang, masa kita tidak bisa sembahyang. Biar begitu, tidak apa-apa itu. Artinya maksudnya, apakah kalau orang yang disegani di... Ada kan, itu yang seperti itu memang kadang dikatakan, kadang sifat iri itu boleh. Sifat iri itu boleh. Iya. Agama, bagaimana kan agama bilang? Sifat iri tidak baik, tapi kadang iri itu boleh. Kapan bolehnya? Masa itu Pak Desa sudah tua. Dia pergi terus salat tarawih dia. Nah saya ini masih muda dari dia. Kenapa saya tidak pergi salat tarawih? Akhirnya dengan Pak Desa yang pergi terus. Jadi kalau begitu supaya jangan 3 orang tadi pendapat siapa punya pendapat tadi itu? Kalau di kalangan mazhab Hanafiyah. Imam Hanafi mengatakan 3 orang selain imam sudah boleh. Itu Hanafi itu. Jadi itu 3 orang boleh. Ini berarti imam, Bilal dengan kate. Kalau bahasa di kampung toh, yang baca khutbah, yang azan dan yang imam. Makanya 3 orang. Tapi bukan itu Pak Imam landasannya. Landasannya Imam Hanafi mengatakan yang dimaksud dengan jamaah itu adalah kalau sudah lebih dari 3 orang itu sudah jamaah. Banyak. Berarti kalau dikatakan jamaah dari jamaah itu sudah boleh kalau sudah. Itu menurut Imam Hanafi. Tapi ini begini. Ini saya hanya bantu pendapatnya Pak Imam di kampung ini. Ini kan di desa. Masa ada imamnya, ada khatibnya, ada bilalnya, 3 orang yang Jumat. Kalau Pak Desa yang pergi Jumat, mesti Pak RT pergi itu. Karena dia atau Pak RW mesti pergi itu. Masa? Tetapi kalau Pak Desanya tidur, ya tidur juga. Jadi maksudnya begini,
Pak desanya pergi, kita juga harus mengatakan sedangkan Pak desa itu pergi, kita pergi. Lantas Pak desanya tidur, jangan mengatakan Pak desa juga tidur. Harus mengatakan, biar aja Pak desa, tapi saya pergi saya. Itu yang bagus. Artinya apa? Yang itu yang bagus. Yang bagus kita ikuti, yang tidak bagus jangan diikuti. Tetapi yang sekarang ini yang dalam kita ini, saya hanya membantu sebagusnya. Ya, sebagusnya. Sebaiknya, ya. Kalau bisa satu desa itu ada imamnya, ada khatibnya, ada bilalnya. Ya. Tetapi kalau Pak desa yang pergi duluan, nah berarti RT harus pergi, ya. RW juga pergi, ya. Akan bahasanya bahwa sembahyang malu-malu dulu lah. Untuk pembiasaan. Segala sesuatu kan dari yang tidak dulu, tidak dulu. Jadi supaya ini kan pertanyaannya tadi kan menyerempet ke situ bahwa sampai desa itu ditinggalkan untuk ke desa lain untuk salat. Seandainya kepala desa pergi, kalau pada desa tidak umumkan bilang. Jadi ini. Tapi lanjut Pak, bagaimana itu? Jadi apa dasarnya Imam Hanafi mengatakan bahwa 3 karena itu yang mengatakannya jamak Jumat dari segi kata jamak, kalau yang dimaksud jamak itu banyak itu sudah lebih dari 3 orang. Nah itu pendapat Imam Hanafi. Kalau pendapat Malikiyah mengatakan bahwa sebuah atau sholat Jumat itu baru sah bila dilakukan oleh minimal 12 orang. Nah ini pendapat lain lagi. Pendapat lain lagi ya minimal. Karena ada dasarnya. Yang mengatakan ada suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah. Datang itu kelompok saudagar dengan permainan-permainan. Ternyata orang yang mendengarkan khutbah itu melarikan diri. Pergi melihat saudagar yang baru datang itu. Nah, setelah dilihat bubar, ternyata setelah bubar salat Jumat itu dihitung tinggal 12 orang yang tinggal mendengar khutbahnya Rasulullah. Makanya mengatakan itu minimal 12 orang. Nah itu sudah bisa melaksanakan salat jamaah. Itu masing-masing. Kalau yang tadi Imam Hanafi dasarnya kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau sudah katakan bahwa tinggalkan itu jalan tidak pernah menyebut bahwa berapa yang penting. Kewajiban kita untuk tinggalkan Jumat. Ini tunggu dulu. Saya mau masuk dulu. Ini susahnya kita Pak. Susahnya di kampungku. Di kampungnya dibilang Pak Imam itu. Kalau malam Jumat semua baca Yasin. Iya. Malam berkah. Hari Jumatnya tidak ada orang. Itu kalau sedikit acara, acara malam Jumat. Pada itu lain Jumat tidak ada. Yaumul Jumat yang ada. Hanya kelebihannya kalau malam Jumat Yasinan itu ada soto Banjar. Oh, kalau hari Jumat tidak ada apa-apa. Jangan sampai mau pergi ngaji Yasinan itu kan ada soto Banjar. Tapi sudah bagus nih sekarang Pak. Ya. Di desaku belum ada, kalau di kota sudah bagus. Artinya ada kita Jumat Barkah ada nasi bungkus. Kita syukurilah bahwa amin. masih ada waktu untuk kita sempatkan untuk datang ngaji, datang baca-baca Quran. Dengan adanya itu juga positif. Ya artinya motivasinya ada. Ya. Metode dakwah. Dan itu ada nilai lain. Tentu dia datang pada malam Jumat Yasinan itu kan ada lagi nilai lain. Nilai apa itu? Silaturahim. Dan sama-sama mendapatkan kebaikan. Dia silaturahim kepada Allah, astagfirullah, kepada tetangga, beribadah kepada Allah. Yang berjumat silaturahim dengan Allah, dia lupa. Bagaimana tadi? Nah, itu jadi kalau dari Imam Malik mengatakan itu salat Jumat adalah 12 orang minimal. Itu Imam Malik. Nah, kemudian tadi, kalau Imam Hanafi 3 orang sudah cukup. Hanafi 3, Malik 12. Yang mengatakan 40 itu adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i 40, Imam Malik 12, Imam Hanafi 3. Sudah bisa salat Jumat. Ini karena ternyata memang Imam Syafi'i juga ada berapa dasarnya bahwa dia akan melaksanakan. Bahwa pada saat sholat di Madinah maka itu 40 orang dari dia. Maka dikatakan itu sholat Jumat di Madinah itu 40 orang. Nah, itulah awal sampai akhirnya dijadikan sebagai 40. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan 40 orang itu juga tidak sekedar 40. Karena yang ke-40 itu adalah orang mukim. Nah makanya dimasukkan 40 itu orang yang tinggal, yang punya kampung. Nah,
kalau seperti Pak Imam tadi mengatakan desa Musafir. A, desa B, desa C tidak ada Musafir. suku siapa. Musafir. Desa B ke desa C itu Musafir. bukan tempat di situ. Musafir, Dia ya. musafir. Dia tidak mungkin. Nah, dia tidak Dia mungkin. tidak mungkin. Ya. Yang kedua, yang 40 itu harus laki-laki semua. Oh, kalau yang 3 tadi boleh ada perempuan. Ada tidak masuk. Yang penting 3, yang penting 3. Yang 12 yang penting 12. Tetapi yang 40 ini harus syaratnya laki-laki semua. Kalau menurut Imam Syafi'i. Laki-laki semua. Nah, sekarang di desa itu ada 30 laki-laki. Ada 20 perempuan. Berarti 50. Kalau sudah hitungannya 40 sudah sah. Tapi kalau menurut Syafi'i ini kan tidak sah. tambahnya 20. Ya kan 30 yang laki-laki. Itu masih baik kalau 30 dewasa kalau ada anak TK. Nah, itulah ada juga dasarnya itu bahwa dia laki-laki, orang mukim, kemudian itu orang mukallaf. Artinya orang yang sudah akil balik. Nah, kalau anak-anak tamat TK, belum juga cukup 40. Apalagi kalau seperti rumahku dekat rumah sakit jiwa. Nah, sekarang itulah ada yang berkembang bahwa itu sebabnya Jumat itu tidak direken itu perempuan, tidak dihitung. Oh, oleh karena itu dibilang ulama perempuan tidak direken, maka perempuan dikena sunnah. Oh, iya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau perempuan datang sholat Jumat? Nah, itu lagi ada pendapatnya ulama berbeda lagi. Dia mengatakan walaupun hukumnya sunnah, tapi kalau sudah dia datang melaksanakan sholat Jumat karena ikut dengan laki-laki wajib, maka sudah gugur kewajibannya untuk wajib duhurnya itu. Itu satu. Duhurnya siapa? Duhurnya perempuan. Oh ya. Karena dia sudah ikut Jumat. Sudah ikut, jadi dia tidak. Tapi pendapat yang kedua katakan tidak. Karena sunnah hukumnya itu perempuan kalau dia ikut Jumat, maka nanti setelah Jumat itu tetap dia harus salat duhur. Jadi satu rukun itu karena dia harus lebih baik kalau sembahyang di rumah duhur. Satu dia bilang tidak. Pergi karena Jumat. Itu karena dia Jumat maka gugur waktunya. Jumatnya yang masuk. Iya. Yang kurang bagus itu kalau ada ibu-ibu tidak pergi Jumat dan tidak salat duhur juga. Ada juga yang begitu. Tapi begini, yang paling parah Pak. Ya. Sesuai dengan persoalannya yang tadi awalnya. Ya. Ini lebih parah lagi. Ya. Nah, apa yang lebih? Masih bagus kalau yang satu masjid tadi itu imam khatib yang bilang yang 3 ini karena dia bilang tidak dia pegang 40 ataukah dia berpegang 12 dia pindah ke sebelah sana. Berarti di sini yang enak, yang tinggal semua duhur. Makanya memang ada yang berikhtiar seperti itu. Kalau kurang dari 40 makanya kita salat duhur. Tapi kan ya sekarang alhamdulillah masjid-masjid kalau Jumat Pak Imam sudah luar biasa. Di Kendari saja ini masjid besar, masjid kecil kalau Jumat alhamdulillah. Tapi yang menjadi pemikiran ini kapan juga sholat-sholat yang lain itu bisa seramai itu? Bisa Pak. Bisa. Karena ada saya pernah baca buku bahwa yang ditakuti orang di luar kita ini kalau sampai sholat subuhnya juga itu sudah sama ramainya dengan Jumat. Wah, kalau itu karena kenapa? Mungkin kita yang akan jadi ahli ekonomi. Mungkin kita yang akan jadi menguasai ilmu. Karena subuh itu ditaburnya ilmu. Nah, itu ada penjelasan begitu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, masih. Tapi artinya Pak Kiai, saya mewakili Pak Imam tadi di pertanyaannya. Mohon maaf karena dibilang Pak Imam yang dia rasakan itu yang tadi kalau seperti katanya di kota Kendari, wah itu saya tidak ragu itu. Cuma dia bilang saya kasihan di desaku. Di ujung sana sudah di ujung sudah sampai di kabupaten jalan kaki lagi segala macam baru kondisi seperti itu. Jadi dia hanya ingin katakan kalau dengan demikian keadaannya dan sampai mungkin saat ini masih berada pada posisi seperti itu, saya bantu Pak Imam untuk meminta petunjuknya Pak Kiai. Iya. Apakah tips
tips atau apa namanya, cara atau metode atau bahasanya, bagaimana bahasa orang pintar supaya termotivasi tadi ini desa itu bisa tidak usah lagi pergi ke sana. Kamu pergi sana juga, kamu punya 3 orang biasa juga imam tidak pergi, dia jawab bilang karena kita ke sana tidak cukup juga. Itu bagaimana Kak? Kalau begitu kita motivasinya kasih solusi supaya ada motivasi di desa itu supaya masjidnya tetap langgeng. Soalnya ini ibadah juga dilakukan. Soalnya seperti ini Pak Kiai. Iya. Bayangkan dibilang Pak Kiai, dibilang guru-guru bahwa hari Jumat itu hari raya apa? Orang Islam tiap jadi dikatakan hari inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam hajjil fuqara idul masakin. Jadi Jumat itu penghulunya hari. Sedangkan itu dibilang tadi itu Pak Imam ini dan yang mengatakan pendapat ini dia sangat sedikit resah. Sedangkan penghulunya saja hari tidak terisi. Apalagi 5 waktunya. Nah, sekarang ini kita harus memang memberikan solusi. Karena masih banyak. Jadi saya wakili itu Pak Imam tadi. Tolong Pak Kiai, menurut bahasa orang pintar, tips apakah itu bekal-bekal ataukah poin-poinnya itu yang harus bahasanya begini. Pak Imam suku itu opo Kiai TTMB ambo ano. Kalau bahasa aslinya. TTMB ambo no gitu pepasi polea. Bagaimana gitu? Coba tipsnya. Jadi kita kata tadi bahwa itulah sebenarnya dengan perbedaan imam sehingga kita lakukan di antara yang perbedaan itu sah. Nah sekarang kalau umpamanya seperti yang gambarkan Pak Imam ada 3 desa biar digabung tidak sampai 40. Makanya sebenarnya lebih bagus ada yang di penduduk itu 30 tapi dia Jumat. Tapi banyak ada kompleks yang besar 1000 orangnya tapi yang datang Jumat cuma tidak cukup 40. Wah, itu lebih jelek lagi. Nah, jadi kalau yang kurang ada satu desa ada masjidnya kemudian masih kurang dari 40, maka itu boleh. Silakan Jumat dengan ikut pendapatnya Imam Hanafi dengan Imam Malik bahwa tidak harus sampai 40. Kemudian yang ada kompleks besar itu tolonglah, masa 1000 orang ada di situ kenapa sampai yang pergi Jumat itu sampai 40. Itu yang lebih jelek. Nah, jadi itu bahwa selalu 40. Kemudian kalau katakan karena tidak ada 40 lebih baik tidak usah Jumat saja. Itu yang lebih kurang bagus. Itu saja solusi. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Kiai, mudah-mudahan ini saya mengucap ini juga mudah-mudahan tidak salah diperbaiki Pak Kiai kembali. Berarti akhir daripada bahasa orang apa? Penekanan. Penekanan kita. Pak Kiai punya apakah bahasanya itu bahasa orang ustaz-ustaz ini? Bahwa kalau begitu yang penting yang diharapkan Pak Kiai di sini supaya biar nih kamu 3 orang sembahyang ke masjidmu. Jangan kau pergi lagi. Jadi bahasanya bahwa mulai hari ini desa kurang dari imam di desa itu kamu ini tapi tidak berdosa jika ini pemahaman saya ini. Berpeganglah kamu kepada mazhab Hanafi. Ikutilah. Yang bawa kurang dari 12 termasuk 3 saja sudah bisa. Jadi kalau supaya Anda betul-betul sebagai muslim, mukmin dan untuk mengurangi beban kemudaratan dari Allah dan Rasulullah, maka biar kamu bertiga sembahyang Jumat kau saja. Daripada kau pindah juga cukup juga. Kau mau cari yang Syafi'i, kau mau cari Maliki, cukup kau tiga saja Hanafi Jumat. Jadi 12 orang Maliki. Jadi terpenuhi Jumatmu jalan. Apa namanya? Hari Mubarak apa namanya? Jumat Sayyidul Ayyam itu tadi itu kau dapat semua. Bagaimana Pak operator? Saya mau pulang. Aduh dia sudah tusuk-tusuk nih. Saya mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.